Monumen Nasional atau Monas merupakan salah satu wajah Jakarta. Tugu setinggi 132 meter ini dibangun untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Tugu Monas yang dibangun di masa Presiden Soekarno ini dibuka untuk umum sejak 12 Juli 1975. Selain merupakan ruang terbuka hijau, Monas menjadi lokasi wisata. Di momen seperti Idul Fitri atau Lebaran, total pengunjung yang plesir ke Monas bisa menembus 10.000 orang. Tak bisa dipungkiri, Monas adalah aset penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Saat pedagang kaki lima PKL tumplek di Monas, Pemprov DKI Jakarta menertibkan mereka. Namun penertiban itu tidak mulus. Apa alasan Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Monas? Mengapa Ahok sampai mencetuskan ide mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP agar aman tatkala melakukan penertiban? Kita lanjutkan perbincangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pak Ahok, tadi Anda mengatakan ini soal tentara backing-membackingi ini. Ini sampai di mana sih ceritanya sekarang sampai Anda begitu marahnya? Ya, kan gini, kita kan sadar bicara PKL ya. Sebetulnya di Jakarta kalau kita gunakan survei, standar kemiskinan kalau gunakan kebutuhan hidup layak yang 2,4 juta. Saya kira ya, Jakarta ini lebih dari 50% orang miskin. Loh, kenapa laporan BPS mengatakan 3,5%, hanya 3,7% orang miskin di Jakarta? Itu karena dia gunakan 2.500 kalori per hari. Kalau dikonversikan dengan uang hanya 347.000. Jadi kalau Anda hidup di 347.000 itu sudah tidak miskin. Padahal Lalu kita gunakan Bank Dunia $2 Amerika. Kalau di 150.000 itu sudah tidak miskin. Padahal mana bisa hidup 2,4 juta saja lajang. Nah, bukti dari mana? Lihat orang kantoran keren-keren, cantik-cantik, makan di mana? Warteg. Itu betul. Atau kalau malu, ya saya juga pernah kerja kantoran kan. Ya suruh office boy beli deh, kasih gope, kasih ceceng gitu 1.000 kan. Pakai dasi keren-keren panas dan makannya di warteg. Jadi ini adalah permintaan dan penawaran hukum pasar. Makanya di seluruh mall kantor, kenapa banyak orang menyediakan makanan, jualan macam-macam? Karena memang orang-orang ini tuh sekalian dia nggak punya ongkos lagi untuk pergi beli gunting kuku, beli kaos, beli sesuatu ya. Sampai yang Jumat ya beli. Nah makanya PKL di Jakarta itu sebenarnya ada kekuatan ekonomi menopang orang-orang yang pas-pasan sebetulnya. Nah, itu kondisi kan, idealnya. Nah ini kan perlu ditata. Misalnya contoh kita temukan es doger misalnya. Itu ternyata yang bubur mutiaranya itu kita temukan hampir rata-rata tuh ada formalin supaya alot. Dan awet. Pakai zat warna. Itu sirup-sirup yang dijual tuh air yang keran kamar mandi diisi es. Paksa orang beli. Nah lalu udah kalau gitu kita harus membuat sebuah inkubator. Kita bukalah PRJ Monas. Masukkan gratis 2.800 orang pedagang. Tujuannya apa? Suruh BP POM untuk menganalisa mana yang pakai. Nah kenapa kita mesti hati-hati seperti ini? Kan tadi kan kita bilang ini tumbuh. Ada penawaran barang itu bukan ada permintaan. Betul. Permintaan dari kelompok yang sebetulnya itu miskin sebetulnya. Pas-pasan hidupnya. Kalau kena kimia, mati nggak nih kena kanker segala macam. Sebenarnya kalau kita tanggung pun dengan KJS, dia kan tulang punggung utama, keluarganya berantakan. Nah itu yang terjadi. Makin miskin Anda, makin kena penyakit. Dan Anda nggak tahu kanker udah tular. Kalau saya beda. Saya 3 bulan 4 bulan dicek, di scan, langsung kecil pun ketahuan, langsung potong buang. Kalau orang yang biasa, sampai udah sekarat dicek baru tahu kanker. Pertanyaannya Pak Ahok, sekarang ini kan artinya kalau lihat jalan pikiran Anda, oke PKL, tetapi harus bisa diatur. Makanya saya atur. Kan gitu kan, harus makanya bisa saya diatur. masukkan 2.800 di Monas. Tapi apa yang terjadi di Monas? Orang atur lagi, masukin lagi 3.000 disewain, dipetak-petak, dipilok. Ini udah bikin dari mana itu orang-orang? Kayak aku udah keki nih kan. Jadi aku bilang, udah sabar lah. Siapa sih bilang Ahok nggak sabar? Aku juga sabar. 2 hari sama seminggu kan sama rusak itu taman. Ya fur aja lah seminggu nggak apa-apa. Udah di fur seminggu, kakak mau keluar kurang ajar kan? Namanya ngelunjak namanya kan. Nggak mau keluar, pagar-pagar dipotongin, kita suruh jaga. Katanya mau ditusuk, mau celurit. Ya saya bilang sama Pol PP, kalau dia bawa celurit, ada bawa pisau, kamu bawa pisau. Kalau
silat kamu kurang jago gimana? Kamu yang modal lo balik Iya. ke akhirat lo. Kalau silat kamu lebih jago daripada dia yang mati melanggar HAM. Nanti isunya repot. Gak usah ribut tembak aja deh, udah pusing amat. Tembak aja sama pesawat pistol kejut. Ya ada Pistol jarum listrik. Tembak pingsan kan? Iya. Ya udah gitu aja. Nah, ternyata kayak gitu udah mulai reda. Main lagi. Sewain lagi motor-motoran. Yang anak kecil kebut-kebut itu loh. Itu kok mati gimana anak itu kebut 10 menit kayak begitu. Nah, dibilangin ini ada aparat, ada Satpol PP, ada oknum, saya nggak tahu benar atau nggak benar. Ya udah. Ya kita lakukan operasi, ditangkap kemarin. Ditangkap ribut kan? Iya. TNI mengatakan kita salah tangkap. Betul. Di berita acara polisi. Betul. Menurut saya bagaimana salah tangkap? Karena tidak ada PKL yang ditangkap kok. Oh, iya. Kan cuma ngangkutin barang. Kalau saya dan tangkap PKL, ketangkap Anda yang lagi pakai baju preman, masuk akal. Saya salah tangkap. Betul. Orang nggak ada siapapun yang kita tangkap kok. Gimana bisa salah tangkap dengan Anda? Pak Ahok, Iya kan? Kalau lihat begini ya Pak Ahok ya, artinya kan ada sebab yang ada di belakang Ya, itu. nah kita udah ketemu sama Danpom, Petanya, Danpom pas Pampres. Dulu isu itu ada pas Pampres oknum main. Danpom bikin surat, nggak boleh lagi ada yang main. TNI pernah kasus bakar. Betul. Berarti benar dong, kita udah lapor Pangdam, nggak ada lagi main. Berarti sekarang kan bersih. Ya, polisi bikin berita acara. Ya udah, saya udah ketemu Pak Muldoko ya kita udah minta maaf, terima kasih pada beliau. Dia udah bilang hubungin Pangdam. Ya minimal konsep kami PKL itu harus. Jadi saya ada 2 minimal yang bertentangan dengan konsep yang umum. Pertama urbanisasi, orang protes kan. Betul. Semua gubernur mengatakan jangan ke Jakarta, Jakarta tertutup segala macam. Saya katakan datang aja. Datang saja. Kalau bawa duit, kalau gagal lu pulang aja kampung. Ya kan? Nah satu lagi PKL. PKL itu tidak boleh jualan di trotoar dan di taman. Itu perda. Menurut saya itu salah. PKL justru harus mendekatkan diri kepada orang yang lalu lalang. Iya. Yang rame. Kalau kamu ada taman yang rame, coba kalau kita lagi tongkrong taman lari-lari, aus nih, aku mau ke Alfamart deh beli teh botol. Enggak, maunya bang, teh botol bang. Wah langsung. Kan maunya gitu kan kita kan. Iya. Nah jadi sekarang harus mulai ditata. Jadi semua taman, trotoar boleh. Misalnya ke Singapura, kita beli es potong tuh di mana? Betul. Iya, di Itu pinggir ada jalan, di tempatnya. trotoar. Di trotoar. Di trotoar. Trotoar juga, Ke betul. Vietnam semua sama, Prancis Betul. juga semua sama, Betul. ya kan? Iya. Jadi kenapa kita nggak boleh kalau lebar? Yang penting kamu mesti rapiin. Nah, saya ambil contoh kasus Waduk Pluit. Dulu di pinggir jalan semua, Itu wajib betul. lu kalau nggak mau masuk, gua sikat. Masuk dalam semua, terus sampah mesti kamu urusin, rapi tuh Waduk Pluit. Betul. Nah, jadi sekarang gimana caranya supaya rapi, supaya nggak beranak pinak lagi? Nah, saya minta Bank DKI menerbitkan rekening bank. Tiap hari ikut cas 4.000. Kenapa harus dengan rekening? Karena bank paling rapi. Kalau saya pakai dinas usaha mikro kecil menengah yang menerbitkan kartu PKL, bisa jual beli, bisa terbitkan yang lain. Ya, terus kalau ini bank, juga ada oknum-oknum yang kalau bank menagih menjadi Anda nggak pungli bisa. begitu. Iya. Kalau Anda tipu pakai KTP berbeda bikin rekening bank, saya akan mempidanakan Anda bukan soal PKL lagi loh, Itu. memasukkan kartu ATM. Karena ini kartu ATM ini. Nah itu yang, nah ini kan ini kan kartu ATM. Ini ATM ini tap card, naik bus semua pakai ini. Nah jadi semua PKL harus pakai ginian ini. Ya saya bisa lihat. Dan harus bisa menunjukkan saat Ya, di dan dia razia. satu keluarga dia bikin kayak suplemen kartu kredit. Kalau kamu sakit, istrimu atau iparmu siapa yang menggantikan Anda? Ini tempat ini hanya boleh diwariskan untuk anak menantu. Cucu nggak boleh. Kecuali kamu sebatang kara nenek hanya tinggal sama cucu. Itu ada kartu. Tujuannya apa? Ini tempat tuh jadi inkubator. Kalau dia tambah kaya, dia udah dagang di mall, masih mau nggak Dia harus turunannya pindah. jualan di PKL? Nggak mau. Dia harus kasih ini kepada orang yang mulai nasib. Kalau sekarang nggak Jakarta, misalnya orang punya PT Pasar Jaya kayak di Glodok, udah sekian 20 tahun, 30 tahun dia kuasai PT Pasar Jaya, dia udah kaya raya. Itu udah dia sewa, dia beli-beli 23 unit sewain ke orang lain. Jadi kapan orang miskin yang belum beruntung, kan Jakarta kan tadi kita Iya. terbuka. Orang yang mau ngadu nasib, pengen perbaiki, keuntungan datang. Jadi kita harus ada tempat buat mereka. Nah, cara ngitungnya gimana? Sederhana. Kalau turunannya udah kaya, nggak mau dagang lagi di situ. Tapi kalau nggak dibatasin, dia sewain ke orang. Nah, ini ada terjadi distorsi ekonomi.
Jadi kenapa banyak pendatang yang kerja gitu bagus, kenapa nggak naik di kelas menengah dia? Ternyata keuntungan dia itu diambil dari yang kelas menengah yang dulunya juga sama dengan dia. Coba lihat semua lokpin kita, semua dijual ke orang lain, termasuk rusun. Betul. Artinya mata rantainya sudah Jadi berputar-putar. ada terjadi apa ya, perbudakan atau penjoliman dari orang-orang. Ini yang membuat jurang ekonomi di Jakarta itu lebar. Jadi di antara masyarakat sendiri ya. Iya, yang miskin tambah miskin kan. Kerja setengah mati itu kemiskinan struktural. Kamu rajin, jujur, jualan terus pun tetap kamu nggak bisa kaya. Kenapa? Karena kamu bayar sewanya dipalakin preman, dipalakin dari orang yang kuasai tempat ini. Nah ini mau kita rubah. Sekarang setoran-setorannya harus melalui bank langsung, sehingga orang tidak bisa pakai uang Jadi tunai tidak kan? ada Ya, cash. rumah susun, pegawai-pegawai kami semua sudah pakai rekening bank. Jadi kita mau dorong nanti non cash transaksi di Jakarta. Nanti tahun depan pun kita akan mungkin terapkan hanya boleh tarik 25 juta kontan. Jadi semua uang yang masuk APBD di DKI kalau kamu jadi rekanan mau masukin kue pun semua transfer. Ya semua transfer. Jadi dengan cara itu bisa saya lacak karena bank paling rapi kan. Iya. Ini kan kita sering nonton film-film Itu Hollywood kan. tidak ada tatap muka berarti tidak ada Ya. korupsi di Kalau situ nonton ya. film Hollywood gimana? Ah. Kalau mau tangkap orang, ditunggu deh polisi. Lihat belanja di mana pakai Betul. kredit card. Oh dia di kota ini gitu lah. Nah, jadi kalau kontrol orang dengan bank itu paling gampang. Bahkan kami lagi merancang ke depan. Kalau ada bencana banjir, kebakaran, waktu mau kasih makanan masak, kami nggak mau kasih makanan lagi. Anda harus beli makanan itu dengan di debit. Lalu kamu dapat apa? Semakin miskin Anda tinggal di Jakarta, Anda harus punya rekening bank. Dia waktu terjadi bencana di tempat Anda, maka rekening Anda akan saya isi uang. Untuk Anda mampu beli makanan berapa hari. Nah makanan bisa tarik di ATM nggak? Nggak bisa. Itu hanya bisa di debit. Jadi Anda kalau butuh pamper, butuh susu, Anda datang ke Alfamart atau ke toko manapun yang EDC, Anda debit. Makanan juga sama. Tujuannya apa? Supaya saya bisa tahu ini asli perlu dibantu atau tidak. Kebaikan kita kan bodoh. Kebakaran atau banjir. Datang PMI, masak 1000 bungkus. Buddha Suci, masak 2000. Telkomsel masak, dinas sosial masak. Hitung-hitung 4000 5000 bungkus nih nasi nih. Yang orang ditolong cuma 2000. 3000-nya kemana bos? Apa dibuang-buang orang nggak enak? Atau dinas saya bohong? Dia tahu baik yang masak, dia kagak masak lagi nih. Cuma laporannya Tetapi dia uang masak. keluar. Uang keluar dong. Nah makanya saya Ya, nggak tapi mau. kan ini bisa juga disalahgunakan seperti misalnya pemberian BLT yang tidak semuanya tepat Karena sasaran. BRT kamu tarik cash. Ini tidak bisa cash. Ini hanya debit. Jadi nanti yang jual nasi di dinas sosial itu dia siapkan edisi untuk di tap. Kamu datang, kamu nggak bisa uangkan. Nah kalau kamu bisa nakal, kamu beli pamper sampai selusin, pakai semua uang ada. Nanti kebaca tuh Kenapa beli sebanyak itu? di report itu. Berarti kamu nggak beli makanan. Berarti saya udah tahu golongan ini, berarti lain kali nggak perlu bantu. Publik perlu tahu kenapa harus tanpa cash ini tunai. Supaya nggak bisa korupsi, nggak bisa Tidak korupsi itu. nyogok-nyogok. Semua bisa saya transaksi. Ini saya tadi baru ketemu ICW, nanti dengan KPK. Iya. Kita akan mulai periksa gaya hidup pejabat-pejabat di DKI. Gaya hidup seperti apa kemudian yang menjadi Anaknya sorotan? kuliah di mana, pakai jam tangan apa. Kalau Richard Miller melulu kan ketahuan. You know? Naik mobil apa, naik mobil Range Rover lagi. Kan konyol gitu loh. Gaya hidupnya ke hotel, tiap malam minggu ke hotel. Padahal ini cuma pegawai eselon 3. Banyak Pesta indikasi yang sudah Anda nikahnya temukan, Pak Ahok. mewah banget. Udah ini ICW udah bilang. Sampai simpanannya di mana, transfernya. ICW bilang 9 dari 10 itu transfer ke simpanan nih katanya ini. Kenapa PPATK juga tidak diajak? Diajak. Kita mau bikin MOU nih. Jadi sudah kita siapin PPATK. Nah kita akan cek. Jadi kalau tiap kali mau ngangkat pejabat, yang butuh bukan pinter. Orang pinter banyak. Pak Ahok, Yang butuh orang jujur. rakyat senang dengar begini, tapi birokrat di Jakarta itu melawan Anda semua kelihatan. Biasa Artinya mungkin enggak mereka tidak juga, suka. enggak juga. Enggak ya. Baik yang baik-baik juga. Bukti sopir saya, pembantu semua yang kasih makanan birokrat. Saya masih segar bugar aja. Setidak-tidaknya Anda tidak populer di mata mereka Ya gitu. oke dong. Ya nggak apa, memang aku memang dilahirkan dan kurang populer rasanya. Kontroversi mulu. Iya. Ya, nasib lah udah. Apa yang dipikirin? Ya tadi penemuan Anda apa yang paling mengejutkan dari indikasi-indikasi atau kecurigaan-kecurigaan terhadap gaya hidup birokrat di Sekarang Pemprov terbukti DKI? kok. Transaksi masih mencurigakan 255 transaksi. Angka yang Laporan terbesar? sampai 2013. Itu ya saya nggak tanya angkanya tapi dilaporkan seperti ini. Artinya itu
kir mobil masih main. Tadi setelah kami di sini pun mereka tuh nggak takut. Apakah sekarang nggak ada pembagian duit? Masih bagi 1-3%. Makanya sekarang kan penyerapan anggaran susah. Kenapa susah? Nggak ada harga satuan. Terus dia ngancam balik, kalau bapak tidak mau kembalikan ke versi lama, kami nggak bisa belanja. Emang gue pikirin. Nanti Sirpa kalau pejabat daerah pasti malu dong. Saya nggak ada malunya urusan Sirpa mah. Yang penting hemat duit. Emang gue pikirin tahun depan dong. Tuh aku pemilihan lagi juga 2017. Nah sama orang Jakarta, masih ingat nggak dulu di Kompas, Jakarta Post, Rakyat Merdeka, seluruh sungai penuh sampah. Lupa udah orang Jakarta rata-rata kalau saya tanya soal itu akhir 2012 saya baru masuk, dia bilang masih multi years kontraknya gimana? Kenapa sampah di sungai begitu banyak? Jawabannya karena volumenya uang yang sudah tersedia sudah habis. Kenapa habis? Bayarnya per ton yang diangkat. Loh kalau kamu angkat, kamu buang lagi di hulu, angkat lagi, muter-muter, bayar terus di situ. saya bisa kena dong. Terus nanti dapat duit, saya nggak mau. Saya maunya gimana? Saya tahunya bersih satu sungai berapa duit setahun. Oh nggak bisa dihitung, udah bohong kalau bisa dihitung. Kalau bisa dihitung gimana caranya? Ya gampang, beli alat aja, angkut sendiri. Kalau itu pasti kalau gitu kita belum bisa beli pak. Ini sampah di mana-mana. Bisa tumpuk nih, emang gue pikirin. Bener 2 hari keluar di koran, sampah tumpuk di sungai semua. Aku biarin aja. Ya. Jadi kemudian Anda... Coba kita kerjain, coba lihat sekarang sungai-sungai di Jakarta. Bersih nggak? Ya. Relatif bersih. Artinya bisakah kemudian kita mengartikan bahwa Anda quote-unquote tidak peduli karena toh periode kepemimpinan masih lambat sehingga 2017 sehingga ini bisa main sikat saja siapa yang tidak benar untuk membuat yang Jakarta yang lebih baik. Sampai 2017 juga saya sama kayak saya kampanye, misalnya orang minta handphone saya kasih, minta pulsa, saya tolak, nggak mau pilih, nggak usah pilih saya bilang. Saya mah nothing tulus saja. Kalau cuma cari kerja gaji gitu mah banyak yang mau kerjain saya. Nothing tulus. Iya dong, kenapa pusing? Saya nggak korupsi kok. Sini kerja lebih repot, Sabtu Minggu masih acara. Kalau kita kerja sama konglomerat, udah Jumat, thanks God, it's Friday katanya. Senin pagi udah nongol, bos mau pusing. Sekarang pusing deh. 7 hari seminggu Bos mau harus pusing standby. deh loh. Pokoknya Jumat sore bye-bye. Jalan kemana-mana, Senin Jadi baru sebetulnya nongol. jadi pejabat untuk Anda ini sebetulnya enak atau tidak enak? Enak, karena nolong orang nggak pakai duit saya. Itu saja enaknya. Iya. Saya kalau orang sakit dulu, orang sakit datang. Kalau dia masuk ICU bapak ibunya, dia 1 malam 3 juta. Kamu mau kasih dia berapa? Kasih 3 juta. Kalau datang 10 orang hari itu, tewas kita. Jadi kalau ini kita bikin sistem. Asal mau masuk kelas 3 kamu urus. Nggak ada sekolah, kasih aja. Ijazah nyangkut kasih. Dulu semua pakai uang saya. Mau bantu orang pun kita juga setengah mati nih. Sekarang punya udah kemudahan bantu untuk orang, membantu. bukan pakai duit kita, tuh kita dikasih duit lagi gaji. Enak kan? Jadi untuk hal itu enak gitu. Untuk hal itu enak. Nah, selain enak itu tentu kita tidak lupa juga untuk membahas problematika yang masih dihadapi Jakarta. Akan kita lanjutkan sesaat lagi ya Pak Ahok ya dan Bang Don ya. Pemirsa, kami segera kembali.